Cik. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler BTTH episode ke-165. Nah, di episode sebelumnya pertemuan pertama antara Kanjeng Mendesak dan Daeshun telah terjadi, yang untungnya tidak ada adegan jambak-jambakan yang terjadi di antara dua bini Shoyan tersebut. Semua orang segera memulai perjalanan ke pohon kuno Bodhisattva di bawah pimpinan Hunyu. Ternyata aliansi hanya dimanfaatkan oleh Hunyu untuk menjadi tumbal gelombang binatang, sementara anggota aula jiwa sekaligus calon pemimpin klan Hun masa depan itu bergerak ke dalam gelombang dengan lebih lancar. Untungnya Shoyan juga mampu melewati gelombang binatang dan harus berhadapan dengan 6 boneka banseng yang dibentuk oleh pohon kuno Bodhisattva. Baru setelah melewati 6 banseng, Shoyan pun mendekati pohon kuno dan tanpa diduga-duga sosok lain muncul dari dalam pohon, di mana sosok tersebut tidak lain adalah seorang Dodi. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Shoyan bengong ketika melihat sosok Dodi lain dalam kelompok cahaya hitam berdiri di depan pohon kuno Bodhisattva sebelum tiba-tiba saja mulai menyerang si pohon dan membuat pohon purba itu memancarkan gelombang demi gelombang energi yang sangat mengerikan secara perlahan. Shoyan semakin bengong lagi ketika muncul Dodi dalam gugus cahaya emas bekerja sama dengan pohon kuno Bodhisattva, melepaskan serangan berbarengan hingga akhirnya membuat Dodi hitam hancur tak bersisa. Shoyan tidak dapat menahan kejutan di hatinya saat memahami bahwa pohon legendaris ini sebenar-benarnya pernah bertarung dengan seorang Dodi. Lebih dari itu, dia bisa menyaksikan dua ahli lain yang hanya ada di dalam legenda. Meskipun mungkin dua Dodi ini hanyalah proyeksi yang dibuat dari ingatan pohon kuno Bodhisattva. Setelah Dodi hitam itu musnah, udara gelap dengan cepat menyerbu ke dalam pohon kuno Bodhisattva, membuat aura menyegarkan yang terpancar dari pohon purba tersebut berubah menjadi sangat dingin dan kembali menjadi pohon kuno Bodhisattva yang Shoyan lihat di tanah air kuno. Ya, sepertinya Shoyan telah kembali ke dunia nyata dan pohon kuno Bodhisattva melepaskan gugus cahaya terang ke arah Shoyan, di mana gugus cahaya tersebut berisi informasi-informasi tentang pohon kuno Bodhisattva yang secara garis besar telah ada sejak zaman prasejarah. Karena melewati kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, pohon kuno Bodhisattva ini nampaknya gagal berevolusi sehingga kecerdasannya tidak lengkap dan hanya memiliki kemampuan dasar dari objek spiritual seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas serangan. Nah, pertarungan dengan Dodi hitam sebelumnya itu ternyata telah meninggalkan kerusakan cukup besar di tubuh pohon Bodhisattva yang menyebabkan ukurannya pun berkurang secara signifikan dari 100.000 kaki menjadi 10.000 kaki saja. Lebih dari itu, Dodi hitam yang sudah dihancurkan tidak sepenuhnya hilang karena beberapa emosi negatifnya menyerbu pohon kuno Bodhisattva dan secara bertahap bergabung dengan pohon kuno tersebut membuat roh sederhana dari pohon kuno Bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Akhirnya pohon kuno Bodhisattva yang awalnya dipenuhi dengan energi kehidupan secara bertahap terkikis oleh emosi negatif hingga menjadi sedikit jahat. Karena perubahan karakter inilah pohon kuno Bodhisattva membentuk ilusi yang telah menyesatkan begitu banyak ahli selama bertahun-tahun. Setelah diperlihatkan gambaran yang agak membingungkan, Shoyan pun mulai memutar otak dan kemudian menanyakan apakah pohon kuno Bodhisattva sedang meminta bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif Dodi hitam. Pohon kuno dengan cepat bergoyang seolah sedang mengangguk dan membenarkan pertanyaan Shoyan, membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu sedikit terdiam ketika menghela napas lelah, mengingat betapa emosi negatif yang ditinggalkan oleh seorang Dodi adalah sesuatu yang tidak bisa dia hapus. Sebuah klaster cahaya sekali lagi muncul dan berbicara, menunjukkan gumpalan api serta benih Bodhisattva yang akhirnya memasuki tubuh pohon purba hingga membuat hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon Bodhisattva mulai redup.
Pohon kuno Bodhisattva sedang memintanya memunikan benih Bodhisattva dengan api surgawi yang membuat Shoyan bertanya apakah satu biji benih Bodhisattva yang tidak murni ini benar-benar dapat membantu pohon Bodhisattva menghilangkan emosi negatif Dodi, membuat pohon purba raksasa itu bergetar dan memunculkan banyak lampu hijau dari tubuhnya yang memunculkan 24 benih Bodhisattva lain yang berkali-kali lebih murni daripada benih di Shoyan. Shoyan hanya bisa bengong melihat begitu banyak harta karun muncul di depannya, di mana bahkan benih Bodhisattva yang tidak murni pun sudah cukup menggoda begitu banyak ahli di luar sana karena dapat meningkatkan peluang menembus ranah doseng. Menggunakan benih Bodhisattva yang sangat berharga untuk menghilangkan emosi negatif adalah sesuatu yang membuat Shoyan merasa ingin memuntahkan darah saking sayangnya. Namun dia juga tidak bisa bersikap impulsif karena meskipun tidak memiliki kecerdasan yang lengkap, pohon kuno Bodhisattva ini masih bisa membuatnya pindah alam dengan satu serangan. Shoyan tertawa pahit saat melihat pohon Bodhisattva bergoyang seolah mendesaknya untuk segera memunikan benih Bodhisattva sebelum mengangguk dan membentangkan telapak tangannya untuk mengeluarkan sekelompok api ungu coklat dan melemparkan benih Bodhisattva ke dalamnya. Dengan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam benih, Shoyan masih membutuhkan waktu 1 jam untuk memunikan benih tersebut dan mengubahnya menjadi gumpalan cairan jamrud yang menyegarkan. Gumpalan cairan itu merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno Bodhisattva dan menyebabkan uap hitam yang samar yang merembes keluar dari batang mulai menghilang. Meskipun begitu, Shoyan merasakan kelelahan Doki luar biasa bahkan setelah baru saja memunikan satu benih, membuat pohon Bodhisattva mulai bergoyang, mengeluarkan cahaya emas yang membentuk kasur kuno dan membawa Shoyan untuk berbaring ke atasnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Shoyan seperti air banjir dan Shoyan mampu merasakan Doki di tubuhnya tidak hanya langsung pulih dalam sesaat, namun juga menjadi lebih padat dibanding sebelumnya. Shoyan masih sibuk mengagumi kekuatan pohon kuno Bodhisattva ketika pohon kuno itu mulai bergoyang dan mendesaknya untuk lanjut lembur kerja, jangan cuma makan gaji buta. Shoyan hanya bisa tersenyum tidak berdaya melihat desakan pohon Bodhisattva dan tidak berani menunda pekerjaan lagi sebelum melemparkan benih Bodhisattva lain ke dalam nyala api. Telapak tangan Shoyan berubah menjadi kuali api yang panas, membuat dokinya yang habis dengan cepat terisi kembali di bawah metode pemulihan pohon kuno Bodhisattva yang luar biasa. Pohon kuno Bodhisattva mengeluarkan teriakan gembira saat merasakan uap hitam semakin menghilang setelah kelompok cairan jamrud kedua memasuki tubuhnya sebelum menyuntikkan sejumlah besar doki ke tubuh Shoyan sekali lagi hingga membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tertawa pasrah. Shoyan tidak tahu berapa waktu telah berlalu selama dia melakukan pekerjaan berat ini. Yang Shoyan ingat, dokinya telah pulih sebanyak 28 kali. Namun benih sebanyak itu pun belum sepenuhnya menghilangkan emosi negatif di dalam pohon kuno Bodhisattva. Perbaikan ini terus berlanjut dan Shoyan tidak meminta istirahat karena merasakan bahwa limpahan doki pohon kuno Bodhisattva juga telah memberikan manfaat luar biasa bagi dirinya. Siklus pemulihan dan pemusnahan emosi negatif ini terus berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sampai pada pemunihan benih Bodhisattva terakhir, Shoyan mampu melihat jika uap hitam di sekitar tubuh pohon Bodhisattva telah sepenuhnya menghilang. Mata Shoyan dipenuhi dengan kekaguman ketika melihat pohon kuno Bodhisattva bergoyang dengan gembira, memberikan perasaan berdesir yang misterius, damai, ilahi, dan cerdas pada waktu yang bersamaan. Setelah itu salah satu cabang pohon kuno memanjang sebelum menyentuh dan menggosok kepala Shoyan seperti menunjukkan kegembiraan karena seluruh emosi negatif telah menghilang. Shoyan tersenyum ketika menepuk dahan pohon kuno Bodhisattva dan menunjukkan bahwa dia juga ikut senang atas musnahnya seluruh emosi negatif yang ditinggalkan Dodi hitam. Namun Shoyan tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah merasakan kelelahan Doki yang luar biasa, membuat matanya secara perlahan tertutup dan jatuh tertidur seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak.
Setelah Shoyan tertidur, pohon kuno Bodhisattva mulai mengayunkan cabang-cabangnya dan meludahkan banyak sosok yang tidak lain adalah kelompok-kelompok manusia yang memasuki tanah air kuno sebelumnya, termasuk kelompok Shoyan dan klan Gu. Bahkan sosok sekuat Sun Er dan Hun Yu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat merasakan sendiri betapa menakutkannya pohon kuno Bodhisattva hingga membuat mereka semua tenggelam dalam ilusi tak bertepi. Seluruh mata berkumpul pada pohon kuno yang indah seperti giok di tengah pulau sebelum menyadari bahwa ada sosok lain yang ada di dalamnya, alias Shoyan. Segera setelah mengenali sosok itu, Sun Er langsung menunjukkan ekspresi khawatir namun segera dihentikan oleh Gu Qingyang yang berpikir bahwa mungkin saat ini Shoyan sedang berkultivasi dan mendapat manfaat luar biasa dari pohon kuno Bodhisattva. Menurut buku kuno, pohon Bodhisattva memiliki 3 manfaat, yaitu hati, benih, dan pengetahuan mengenai sifat dunia. Pohon kuno Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan yang dikabarkan memiliki efek misterius untuk membuat seseorang mengalami 100 reinkarnasi sebagai salah satu jalan untuk memasuki ranah Dodi. Mendengar ini, ekspresi Sun Er langsung berubah cerah meskipun masih sedikit khawatir, sementara Jiu Feng dan Hun Yu menunjukkan raut gelap seolah tidak terima melihat Shoyan mendapatkan keuntungan seperti ini lebih dulu. Hun Yu merasakan penyesalan dalam hatinya, berpikir andai saja dia memanggil ahli lain klan Hun di tepi tanah air kuno, mungkin dia bisa menghabisi Shoyan setelah keluar dari gelombang binatang. Namun penyesalan itu sudah terlambat karena di alam penciptaan semacam ini tidak mungkin baginya untuk menciptakan celah spasial. Ketika itulah Hun Yu berpandangan dengan Jiu Feng sebelum keduanya berubah menjadi garis hitam yang muncul di bawah pohon kuno Bodhisattva seperti berniat untuk membangunkan Shoyan secara paksa. Sun Er meraung marah ketika melihat Hun Yu dan Jiu Feng bekerja sama untuk melukai Shoyan, buru-buru membentuk 2 sidik jari yang dengan cepat dilepaskan ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Namun sayang sidik jari Sun Er masih sedikit terlambat karena 2 antek dajjal ini sudah lebih dulu mendaratkan gempuran ke arah Shoyan yang tengah dipeluk pohon kuno Bodhisattva. Namun yang tidak terduga sebelumnya, kekuatannya sangat menakutkan melonjak dari tempat di mana serangan mereka mendarat, menghempaskan Hun Yu dan Jiu Feng dalam satu hempasan saja hingga dipaksa meludahkan darah dengan begitu kejam. Semua pertahanan Doki runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang sebelum melayangkan tatapan ketakutan karena tidak menyangka bahwa pembalasan pohon kuno Bodhisattva akan semengerikan ini. Mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah pohon kuno Bodhisattva dan menghela napas lega setelah melihat bahwa Shoyan masih tertidur pulas tanpa terganggu sedikit pun. Jangankan antek-antek dajjal klan Hun yang masih ecek-ecek Hun Yu dan Jiu Feng ya, itu Dodi hitam aja digeprek sama pohon Bodhisattva. Setelahnya Sun Er menatap tajam ke arah Hun Yu dan Jiu Feng, membuat para ahli dari klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga buru-buru mengumpulkan pelindungan tuan muda mereka masing-masing. Namun Gu Qingyang sekali lagi mengingatkan Sun Er agar mengendalikan emosinya, di mana bukan hanya pertempuran besar bisa meletus jika mereka gegabah, namun juga pertempuran itu bisa membawa resiko membangunkan Shoyan dari tidurnya. Sun Er menarik napas panjang sebelum mengangguk dan memalingkan tatapannya dari 2 antek dajjal itu. Sementara Hun Yu dan Jiu Feng hanya bisa menelan ludah pahit menyadari bahwa pohon kuno Bodhisattva telah melindungi Shoyan, di mana dengan kekuatan pohon kuno Bodhisattva, setelah mengumpulkan seluruh ahli yang ada di tempat ini, mereka tetap tidak akan bisa menyentuh seujung rambut Shoyan. Konsep waktu menjadi sangat kabur ketika sekian banyak waktu berlalu, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri dari alam ciptaan pohon kuno Bodhisattva. Karena sudah lelah untuk berusaha pergi, setiap orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan mereka, berhubung energi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hebat. Singkat cerita, sekitar 1 bulan perlahan berlalu di tengah pelatihan yang membosankan, dan semua orang mulai kehilangan kesabaran karena tidak
tidak mau tertawan di tempat ini lebih lama. Ketika semua orang kecuali kelompok Xiaoyan dan Sun Er sudah siap baku hantam dengan pohon kuno Bodhisattva, sosok manusia yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar sebelum membuka sepasang matanya yang hitam pekat, di mana mata itu telah dipenuhi dengan keagungan dan pengetahuan luar biasa yang mungkin tidak akan dapat ditiru oleh siapapun. Xiaoyan yang berada di bawah pohon kuno Bodhisattva menyapukan mata tuanya ke segala penjuru sebelum berhenti kepada kelompok Sun Er ketika melantunkan nama kekasih kecilnya dengan suara serak yang mengandung nada tua. Sun Er cukup terkejut melihat Xiaoyan tiba-tiba menua dalam sekejap, namun ekspresi tua dan berpengalaman yang meresap ke mata Xiaoyan itu perlahan ditarik masuk jauh ke dalam jiwa Xiaoyan, membuat pemuda itu kembali pada penampilannya yang ganteng dan Boy ketika mengembuskan uap hijau jamrud saat melangkah keluar dari pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan tersenyum kecil ketika Sun Er mendekati dirinya, mengusap rambutnya yang selembut sutra seolah mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Mungkin orang lain hanya merasakan 1 bulan berlalu, namun Xiaoyan memahami bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi panjang di dalam pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan menoleh ke arah pohon kuno Bodhisattva sebelum menangkupkan kedua tangannya, membuat pohon raksasa itu mengayunkan tubuhnya dan menyebabkan semua orang merasa takjub. Melihat menguatnya aura Xiaoyan, Gu Qing yang langsung bertanya apakah calon tuan mudanya itu telah menerobos ke ranah Banseng. Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena memang saat ini dia masih berada di puncak perubahan ke-9 Dojun, meskipun dalam pencapaian itu sebenarnya juga membuat banyak ahli gigit jari menahan iri dengki. Xiaoyan melihat Hun Yu dan Jiu Feng dengan senyum meremehkan karena dengan kekuatannya yang saat ini melibas dua antek dajjal itu adalah sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tangan marah, merasakan betapa Xiaoyan telah menjadi orang yang berbeda setelah melalui pelatihan di dalam pohon kuno Bodhisattva. Sementara rombongan klan Hun dan Phoenix Iblis Surga sedang ngedumel sendiri, cahaya hijau jamrud dipancarkan dari dalam pohon Bodhisattva sebelum berubah kemudian menjadi titik-titik cahaya jamrud yang tidak lain adalah benih Bodhisattva murni. Namun ketika kelompok Hun Yu dan Jiu Feng sudah berubah menjadi cahaya hitam ketika dengan cepat menyambar benih Bodhisattva, Xiaoyan dengan tawa kecil melambaikan tangan dan membuat seluruh benih itu berkumpul di tangannya seperti anjing yang patuh. Xiaoyan berterima kasih kepada pohon Bodhisattva setelah meraih benih Bodhisattva sebelum menjentikan jarinya dan menembakkan sepasang benih Bodhisattva ke arah Sun Er, Medusa, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya yang lain. Xiaoyan juga membagikan benih Bodhisattva itu kepada beberapa ahli netral hingga membuat semua ahli di sana buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya, kecuali Jiu Feng dan Hun Yu yang menunjukkan ekspresi muram melihat Xiaoyan bagi-bagi bansos dadakan seperti ini. Jiu Feng berusaha mengendalikan emosi dan meminta Xiaoyan untuk tidak serakah. Namun setelah diabaikan sepenuhnya oleh Xiaoyan, Jiu Feng pun mengajak Hun Yu untuk mengonfrontasi tuan muda ketiga keluarga Xiao itu bersama-sama. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan ketakutan sama sekali ketika dengan tegas menolak permintaan Hun Yu akan benih Bodhisattva, membuat seluruh rombongan klan Hun dan Phoenix Iblis Surga secara bersama-sama menghimpun kekuatan untuk menyerang Xiaoyan beramai-ramai. Gu Qingyang memperingatkan Hun Yu untuk tidak menyulut peperangan antara dua klan kuno, namun sayangnya Hun Yu sudah tidak peduli lagi karena dengan apa yang ada di pikirannya saat ini hanyalah menghabisi Xiaoyan. Hun Yu secara pribadi meminta Xiaoyan untuk diserahkan kepadanya, membuat Xiaoyan tersenyum ketika melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh musuh dengan begitu santai. Hun Yu menyinggung Gyo Kaisar kuno Tao Se dan meminta Xiaoyan untuk menyerahkannya, namun Xiaoyan hanya tertawa kecil ketika mempersilahkan Hun Yu mengambilnya kalau memang memiliki kemampuan. Namun bahkan pada pertukaran pertama, Hun Yu dibuat terhuyun-huyun setelah dihempaskan oleh angin panas dari tinju Xiaoyan, membuat tuan muda klan Hun itu akhirnya menyadari jika si anjing yang satu ini telah menembus 9 perubahan puncak Dojun hanya dalam 1 bulan yang singkat.
Ekspresi Hunyu berubah kelam saat buru-buru mengaktifkan tato klannya dan membuat kekuatannya melejit ke perubahan 8 puncak Dojun. Namun tentu saja peningkatan ini masih belum cukup dan tuan muda klan Hun itu sama sekali lagi dihancurkan dengan begitu kejam oleh Shoyan. Shoyan tersenyum saat mendengar tangisan dingin Hunyu sebelum kemudian menciptakan tangan api berukuran 1000 kaki yang menyambar Hunyu dengan kecepatan luar biasa. Tangan api besar menabrak tubuh Hunyu hingga membuat kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya tersebar dan memaksa calon pemimpin masa depan klan Hun ini meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Setelah mengirim Hunyu terbang dengan telapak tangan, Shoyan melirik medan pertempuran yang kacau sebelum menembakkan beberapa pukulan ke udara dan menabrak tubuh beberapa ahli klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga hingga menyebabkan peperangan dihentikan dalam sekejap mata. Gelombang kekacauan yang mengerikan muncul di dalam hati Jufeng ketika melihat Hunyu dihancurkan, membuatnya tidak berani lagi mengonfrontasi Shoyan kalau tidak ingin berakhir menjadi anjing setengah mati layaknya Hunyu. Sementara Shoyan telah memutuskan untuk membuat seluruh anggota klan Hun berada di tanah air kuno selamanya. Pohon kuno Bodhisattva bergetar hebat membuatnya paham jika pohon kuno itu akan segera kembali ke dalam tanah untuk beristirahat. Setelah pohon kuno Bodhisattva bergetar, garis retakan spasial muncul dan alam ciptaan pohon Pohon Bodhisattva kuno itu pun hancur dan membuat semua orang segera bergabung lagi dengan dunia nyata. Kelompok Guking yang menghirup udara segar padang rumput dan merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Sementara Shoyan dengan lembut mengembuskan napas sebelum mengamati lamat-lamat bagaimana pohon kuno Bodhisattva yang telah berdiri sendirian di tanah kuno ini selama bertahun-tahun perlahan tenggelam ke dalam tanah di depan mata semua orang. Gukingyang menghela napas pasrah saat menyayangkan karena mereka tidak menemukan hati Bodhisattva. Sementara Shoyan hanya tersenyum ketika mengusap dadanya di mana jantung yang jernih seperti jamrut berdebar dengan lembut di sana. Ya, Shoyan telah mendapatkan hati Bodhisattva dalam 100 regenerasi reinkarnasi yang dia lakukan. Namun karena belum menyempurnakannya, Shoyan memutuskan untuk menyembunyikan fakta tersebut dari semua orang. Ketika berhasil menyempurnakan hati Bodhisattva, maka Shoyan akan benar-benar melejit menjadi seorang doseng. Nah, sayangnya rencana Shoyan untuk segera pulang dan menyempurnakan hati Bodhisattva itu harus dipending karena Jufeng dan Hunyu sudah menghimpun rencana penyerangan lain kepadanya. Bayangan Phoenix emas raksasa muncul di belakang punggung Jufeng, sementara Hunyu mengeluarkan sebuah gulungan dari telapak tangannya dan membuat fluktuasi spasial intens berpindah ke tubuh Jufeng. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi mereka saat merasakan aura mengerikan yang menyebar setelah gulungan dihancurkan. Tidak terkecuali Shoyan yang merasakan bahwa Hunyu sedang berniat untuk memanggil seorang elit Banseng. Kilatan dingin berkedip di mata Shoyan ketika berusaha menghentikan upaya Hunyu memanggil si Banseng, namun roh api yang dia ciptakan segera berubah menjadi ketiadaan ketika suara batuk tua perlahan dipancarkan dari celah spasial. Setelah itu seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Kedua matanya sedalam lautan giok yang tenang namun memancarkan perasaan yang sangat menyeramkan. Hunyu mengerutkan kening ketika sosok itu menjulit kepadanya karena tidak mampu menghabisi Shoyan sebelum menjelaskan jika pemuda itu telah mendapatkan keberuntungan dengan berlatih selama sebulan di bawah perlindungan pohon kuno Bodhisattva. Gukingyang juga berusaha untuk memanggil ahli kuat klan Gu, namun upaya itu berakhir pada kegagalan karena seluruh ruang telah disegel oleh sosok ilusi Phoenix surga kuno yang dipanggil Jufeng. Hunyu mendesak orang tua yang muncul untuk segera menghabisi Shoyan dan mengambil seluruh benih Bodhisattva yang pemuda itu miliki, membuat mbah-mbah itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan meminta pemuda itu untuk sabar karena tulang-tulang tuanya sudah lama tidak digerakkan. Meski begitu, si lelaki tua segera mengangkat tongkat di tangannya ketika berkedip dan muncul di depan Shoyan yang tanpa ekspresi sebelum memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai tetua
kedua klan Hun, sekaligus juga Tianjun kedua aula jiwa Guyo. Edian ya, edan banget sih ngelihat Shoyan udah bestian aja sama pohon kuno Bodhisattva, mendapatkan 100 reinkarnasi, benih Bodhisattva, bahkan juga hati Bodhisattva yang akan membantunya menerobos ranah doseng. Sayang nih Hunyu berhasil manggil Guyo yang ternyata adalah Tianjun kedua. Apakah Shoyan bisa mengatasi Guyo? Waduh, edan ya guys ya, dari chapter episode 165 ini tuh sebenarnya kita tuh bisa memetik pelajaran ya, bahwa kita itu memang harus berbaik sama alam gitu ya, sama orang-orang yang baik sama kita gitu ya. Kalau orang-orang yang jahat mah ya udah balas gitu, jangan diam saja ya. Tapi kalau orang yang baik itu kita harus benar-benar ya, kita juga harus baik sama mereka gitu, sama alam terutama gitu ya guys ya, sama daratan gitu, sama lautan gitu ya, sama laut gitu. Jadi nanti si alam itu tuh bakal memberikan sesuatu yang mereka miliki itu untuk kita gitu ya. Kalau contohnya lah ya, rejeki gitu ya, emas gitu, berlian atau apa, kan kita nggak tahu ya guys ya. Nah pokoknya mah kita mah kudu baik aja lah gitu.